Oh gitu, karena aku kan nggak dibayar, aku minta, lebih tepatnya aku minta kasih dok, aku jajan karena aku tahu orang ini kan udah dapat bayaran gitu, aku nggak dapat bayaran, terus aku minta gitu, dok kalau ada rezeki kasih dong saya uang jajan sawer dong, gitu. Bentar ada telepon tawaran ini kayaknya. Izin, saya mau tanya sama Miss Gosip. Selama Ya, ini Miss Gosip menarasikan dengan baik. Apakah ada skrip yang dikirim ke Miss Gosip? nggak ada, Itu karangan Miss Gosip saya sendiri. tidak. Iya, itu narasi saya sendiri. Saya tidak di briefing, itu skrip saya sendiri. Tidak ada yang mengirim skrip dan tidak ada. Makanya kan saya dinobatkan sebagai apa namanya, sering terpleset karena memang itulah pendapat saya gitu. Sesuai dengan ada di dalam pikiran saya, itu yang saya ungkapkan. Makanya dibilang, Miss Gosip ini tolol, sering terpleset. Miss Gosip sering membawa apa namanya, huru hara untuk Dokter Reza gitu kata mereka. Makanya saya nobatkan tolol gitu. Karena memang saya kan nggak masuk manajemen, saya independen. Jadi kayak untuk misalkan kayak penangguhan baru mau dimasukkan mau dimasukkan permohonan penangguhan, kok kan udah langsung jawab. Itu dasarnya apa? Searching kak, aku searching, terus aku searching, terus mensinkronkan dengan pengalaman-pengalaman pengacara-pengacara yang berkomal-komal itu. Saya mau tanya dengan Miss Gosip ya. Sebentar Bang, saya mau tanya sama Miss Gosip. Miss Gosip, kalau boleh saya bertanya, dan Miss Gosip bisa jujur, siapa sih sebetulnya koordinator pembazaran di sebelah itu? Boleh Nggak pas. kami tahu? Oh, itu si perempuan behel. Iya, itu koordinatornya ada akun yang namanya itu Fakta Sidora. Ada dua dia. Satu, Ya, Fakta satu Sidora dan lagi, juga Miss Measure namanya. Apalagi ini, buzzer Nikibul berharga 50. Mbak yang cantik. Sorry sebelumnya Mbak ya. Maaf aja. Kami pendukung Nikibul, nggak ada namanya bayar-bayaran. Kami membela yang benar Mbaknya. Oh iya Mbak, aku baru aja cek akun kamu loh. Mbak ada buat konten gini ya. Bilangin Amin Nikita Mirzani sampah negara. Oh gitu. Yang buzzer ini siapa? Kami atau mbaknya? Minimal akun yang real aja mbak, yang banyak postingan mukanya, biar kita bisa lihat berapa cantiknya mbak. Sidang Nikita Mirzani memasuki babak baru, yaitu saksinya dari pihak Niki. Gimana, jantung aman Dokter Reza? Sejauh ini terpantau sedang menguliti produk Dokter Reza. Produknya nggak punya BPOM, banyak jarum suntiknya, dan tidak ada izin edarnya. Oh my god. Sudah lebih dari 7 bulan Nikita mendekam di penjara karena kasus nggak jelas ini. Mari kita kawal kasus ini. Kalau hukum nggak adil, kita protes yang keras. SS Ular katanya nggak mau ikut campur lagi dalam masalah kubu-kubuan. Apakah tidak mau ikut campurnya SS itu karena telah selesai saksi dari sana semua sudah hadir ya, tinggal sekarang Niki memperjuangkan nasibnya. Apakah karena itu makanya sekarang cuci tangan dan seolah-olah tidak mendukung kubu dari sana dan mau berjualan lagi, mau mencari ini ya, mau mencari mau mencari pencitraan bahwa nggak mau kubu-kubuan, terus biar jualannya laris manis lagi, biar mendapat keuntungan banyak lagi, gitu maksudnya. Coba jelaskan dulu, kalau memang nggak mau kubu-kubuan dari awal, atau kalau memang tidak mau kubu-kubuan, coba keluarkan Nikita Mirzani, coba kan keluarkan, kan geng kalian yang memasukkan Nikita Mirzani, benar nggak? Halo para fansnya Nikita Mirzani. Banyak sekali akhir-akhir ini dramanya berkepanjangan. Kasihan loh sama dia sebenarnya. Drama terlalu panjang, akibatnya dia juga diperpanjang terus-menerus menjadi kesakitan di sana. Kasihan loh, beneran. Yuk kita persempit aja tuh supaya cepet dan selesai masalahnya. Dengerin, ini ada pensiunan jenderal nih guys. Dia itu juniornya abang gue. Seniornya abang gue tapi pangkatnya lebih tinggi abang gue sih. Gitu guys, yuk dengerin ya, supaya kalian paham seperti apa penjelasannya dan supaya tidak keblinger. Yuk dengerin, ini ahlinya. Tiap warga negara mempunyai hak untuk minta perlindungan, untuk mendapatkan
peristiwa yang dia rasakan, yang dia alami. Nikita mengajukan manifestasi kembali, berarti episode kedua. Ya. Kalau yang terdahulu itu 100 miliar, yang kedua itu 114 miliar. Kalau yang pertama itu termohonnya itu Reza, kepolisian dan kejaksaan dan lain. Sekarang ini termohonnya adalah Reza dan suaminya. Tinggal begini aja. Saya berbicara tentang akidah. Ini kan peristiwa pidana. Menurut hemat saya, sebaiknya setelah selesai putusan sidang pengadilan ini baru dihakimi. Kalau dikatakan wan prestasi apa? Saya juga bingung. Lebih bagus dikatakan sama dia adalah PMH. Mau PMH nggak? Perbuatan melawan hukum, berbeda. Wan prestasi ini kan berarti kesepakatan antar pihak tentang suatu ikatan perjanjian yang mana tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau bahasa hukumnya itu ingkar janji. Itu namanya wan prestasi. Nah sekarang kalau sesuatu yang dilakukan itu ya, bertentangan dengan akidah hukum dan berbau pidana, itu udah jelas wan prestasi itu gugur, nggak bisa berlaku. Biar kalian tahu semua itu media ya. Jadi sesuatu yang berbau pidana itu tidak bisa dilakukan di wan prestasi. Berarti bukan hukum pidananya. Hemat saya, saran saya sebaiknya dilakukan saja nanti setelah ada putusan. Kalaupun mau dilakukan itu gugatan itu lebih bagus dilakukan dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu berarti kita meminta ada dua hal. Satu dibuktikan dan satu kita minta kepastian pada pihak pengadilan bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Nggak bisa memaksa atau menjustis lawan kita itu bahwa dia itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu malah absurd nanti. Dengan meminta kepada hakim pengadilan bahwa apa yang saya lakukan itu betul, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa yang satu salah. Baru dilakukan langkah-langkah itu. Jadi sampaikan kepada media biar tahu juga media ini hukum ya. Kira-kira gitu ya. Kalau lagi-lagi sebenarnya bahwa yang dilanggar yang dibuat itu untuk mematahkan pidana tersebut. Ya nggak bisa. Ini kan peristiwa pidana kan sudah berjalan. Saya sudah tahu maksud Anda itu apa. Ya. Kalau nggak usah ngomong pun saya sudah tahu isi kepalamu kemana. Yang dimaksudkan itu bahwa peristiwa pidana sudah berjalan. Berarti menurut pengamatan daripada JP dan sidang majelis, berarti ini peristiwa sedang berlanjut, sedang berjalan. Buktinya sudah sampai kepada tahap pembuktian, menurunkan saksi, ahli dan lain sebagainya. Kalau dari awal tadi bahwa itu bisa menunjukkan pada saat keputusan salah sudah diputus. Ternyata hakim tidak mengatakan keputusan salah, berarti masuk kepada materi pokok perkara, berarti berlanjut. Nanti sampai dengan akhir putusannya, sampai nanti tuntutan jaksa dilakukan. Nanti nggak berapa lama ada penuntutan, jadi nggak bisa gitu. Ini kira-kira aja. Sekali lagi saya ingatkan, apabila suatu peristiwa berbau pidana tidak bisa dilakukan belajar dari dulu ya pidana itu karena sudah putusan di pengadilan. Saran saya seperti itu. Ya mudah-mudahan bahwa ini keputusan berbeda. Mungkin bisa saja berpihak kepada Nikita. Pada saat berpihak pada Nikita, munculkan PMK itu. Mainkan, jangan prestasi. Kalau prestasi itu adalah kesepakatan antar pihak tentang suatu pokok permasalahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ternyata salah satu ingkar. Ingat ya, ini nggak tepat. Jadi lebih bagus PMK. Ini saran saya, tapi kan tergantung kepada kuasa hukumnya. Saya yang berbicara ini kan saya tahu posisi dan posisi hukum itu. Jadi kira-kira ya. Ini kan dikatakan itu 270 lebih lah. Dimana kan katanya semestinya udah harus dibawa. Tapi sebetulnya ada 026 terkait masa penahanan yang sekitar 30 hari. Biar kita juga benar. Masa penahanan seseorang itu 365 hari. Dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan pihak itu 360. Dan saya yakin majelis hakim sudah memperhitungkan itu. Ini kan sudah masuk di agenda persidangan. Ada kekuasaan JP untuk memberikan batas waktu penahanan, ada juga hakim. Kini Miss Gosip akui kalau memang dibayar oleh Reza Gladys atau minta duit sengaja ke Reza Gladys agar menjadi buzzernya si Reza Gladys untuk hancurkan kebaikan kita misalnya gitu kan. Ini sungguh kejam ternyata si Reza Gladys. Banyak bayar orang demi kepentingannya. Tergantung mereka ya. Sungguh memang nyata, bukti-bukti semakin keluar. Sebenarnya Reza Gladys sudah tidak lagi tenang hidupnya guys.